Dat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama CCTV Simpang TI. Video ini saya rekam dari ruas tol Tempino Simpang Nes, kilometer 152, tol Betung Jambi, seksi 4. Presiden Joko Widodo bakal mewariskan beberapa proyek tol untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka di kuartal terakhir ini saat Prabowo menjabat Presiden yang sebentar lagi akan dilantik, yaitu pada 10 Oktober 2024. Ia bakal menerima limpahan proyek tol yang saat ini sedang masuk tahap pembangunan. Salah satunya yaitu tol Indralaya Muara Enim yang ditargetkan selesai 2024 dengan total panjang 119 km. Yang terbagi menjadi dua seksi, yaitu seksi 1 Simpang Indralaya Prabumuli sepanjang 64,5 km dan seksi 2 Prabumuli Muara Enim sepanjang 54,5 km. Proyek ini diperkirakan memakai biaya hingga mencapai 15 triliun. Tol ini diharapkan dapat mengurangi jarak antara Prabumuli dan Muara Enim dari 85 km menjadi 54 km. Saat ini proyek tol Prabumuli Muara Enim sedang dalam proses pembebasan lahan yang saat ini baru mencapai 19%. Lahan yang sudah berhasil dibebaskan. Pembangunan tol ini dijadwalkan akan dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto setelah dilantik. Nantinya akan melanjutkan ya. Yang kedua yaitu tol Betung Jambi yang saat ini sedang dikerjakan, hampir selesai, yaitu di seksi 3 ruas tol Bayung Lencir Tempino sepanjang 34 km. Progres saat ini per tanggal 10 Agustus 2024 sudah mencapai 98%. Untuk seksi 1 yaitu dari exit tol Bayung Lencir sepanjang 2 km masih ada 2 titik. Sedangkan dari Simpang Susun sampai kilometer 134 sudah mencapai 99,98%. Tol Betung Jambi ini dibagi menjadi 4 seksi, yaitu seksi 1 Betung Tunggal Jaya, seksi 2 Tunggal Jaya Bayung Lencir, seksi 3 Bayung Lencir Tempino, dan seksi 4 Tempino Simpang Nes. Untuk seksi 1 Tempino Tunggal Jaya saat ini sedang tahap pembersihan lahan. Saat ini pembersihan lahan sudah mencapai 10 km per tanggal 10 Agustus 2024. Namun di ruas
ini Betung Tunggal Jaya masih banyak permasalahan pembebasan lahan yang belum diselesaikan. Setelah ditetapkan lokasi penlok untuk jalan tol Betung Jambi, jajaran pemerintah Muba akan melakukan kegiatan pembebasan lahan masyarakat. Setelah pembebasan, maka proyek akan dikerjakan dan akan ditargetkan selesai tahun 2026. Untuk seksi 4 yaitu Tempino Simpang Nes, saat ini sudah tahap pengerjaan. Progres saat ini sudah mencapai lebih dari 20% per 10 Agustus. Ruas tol Betung Jambi ini sepanjang 169 km. Untuk ruas tol Betung Jambi ini skema pendanaan untuk 34 km menggunakan dukungan konstruksi jalan tol. Ini didesain dengan lebar 2x2 jalur untuk tahap awal dan 2x3 jalur untuk tahap akhir. Tol ini dilengkapi dengan 5 titik atau 5 buah simpang susun, yaitu simpang susun 1C Bentung, simpang susun Tunggal Jaya, simpang susun Bayung Lencir, simpang susun 1C Tempino yang berada di Desa Muara Sebapo, kemudian simpang susun Nes yang berada di Desa Pijuan Muaro Jambi ya, Kecamatan Jaluko, Jambi luar kota. Dan ada juga yaitu tol yang ada di Pulau Jawa, itu tol Probolinggo Banyuwangi. Ada juga tol Solo Yogyakarta ya Kulon Progo, itu sepanjang 22,30 km. Oke, kita lanjut ya, kembali di awal di video saya ini ya, yang saya rekam di kilometer 152 ini, ruas tol Tempino Simpang Nes. Nah, di sini adalah jalan warga ini saya berdiri di jalan warga. Nah, di sini akan dibangun flyover atau jalan layang. Flyover atau jalan layang adalah jalan yang dibangun tidak sebidang. Jalan ini melayang untuk menghindari daerah atau kawasan yang selalu mengalami kemacetan lalu lintas atau melewati persimpangan jalan akses warga masyarakat desa seperti di saat saya berdiri ini, atau perlintasan kereta api. Jalan layang yang dibangun ini adalah untuk jalan bebas hambatan jalan tol, maka dibuat melayang agar lancar tanpa hambatan. Spesifikasi bahan untuk beton atau baja pada setiap elemen struktur flyover dipengaruhi oleh dimensi elemen, struktur, dan beban yang diterima oleh struktur tersebut. Oleh karena itu, spesifikasi beton atau baja pada setiap elemen struktur flyover disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan yang dapat mempermudah pelaksanaan. Dalam sebuah bangunan rumah atau gedung tentu membutuhkan pondasi. Begitu juga dengan flyover juga membutuhkan pondasi.
Yang sedang dibangun ini adalah abutmen yang terletak pada ujung atau pangkal flyover. Selain untuk menahan bangunan atas, juga berfungsi sebagai dinding penahan tanah agar tidak terjadi keretakan atau longsor. Kemungkinan besar konstruksi ini juga dilengkapi dengan sayap atau untuk menahan tanah. Jadi di sisi kanan dan sisi kiri juga akan ada dinding penahan. Bangunan flyover ini juga memiliki tiang pancang yang terbuat dari beton yang ditancapkan dengan alat pancang di kedalaman yang terukur sampai di dasar tanah yang keras. Bangunan ini nantinya juga memiliki pilar, yaitu salah satu dari bangunan bawah flyover yang terletak di antara dua buah abutmen yang berguna untuk memikul beban bangunan atas dan bagian pondasi. Abutmen merupakan struktur bawah jembatan yang berfungsi sama dengan pilar yang terkait dengan adanya faktor tanah ditambah dengan tekanan tanah timbunan yang kemudian ditinjau kestabilan terhadap sliding dan bidang runtuh tanah. Pondasi adalah tahap awal dari pekerjaan suatu proyek, maka tentunya harus diperhitungkan dalam perencanaan yang baik serta teliti, karena pondasi adalah sebagai penyangga abutmen, tiang utama atau pilar, kepala jembatan, dan badan jalan. Oke, kemungkinan hanya itu informasi dari CCTV Simpang TI. Semoga terhibur dan semoga ada bermanfaatnya, dan juga mohon dukungannya ya bagi semua para kreator. Saya ucapkan terima kasih. Para subscriber saya ucapkan terima kasih sudah selalu support CCTV Simpang TI. Bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.